Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Pawiyatanku. Aku kepengen cerita. Mula dirungokake ya. Cerita iki ceritane pawiyatanku. Ing sepingiring Kali Bengawan Solo, Kang Edi. Pawiyatanku iki dudu pawiyatan adate. Aku mangkat sinau tanpa busana seragam kaya liyane. Aku bisa sinau tanpa pinanjang ing sajroning bale. Aku tetep bisa sinau nadyan karo mlaku-mlaku ing pasar. Aku bisa tetep sinau nadyan karo nyawang ili ning banyu. Aku tetep bisa sinau nadyan karo gegudheran ing lapangan. Para kanca, guru-guruku piyantune wicaksana, sabar lan welas asih. Tan gawe celeh angonku sinau. Piyambake nulandani, ora mung mituturi. Aku sinau kanthi laku. Ngaweruhi, ngeningake, saha ngrasake. Ilmune rumesep ing jero batinku. Saiki aku ngerti yen sinau iku ora gumantung panggonan, ora gumantung busana seragam, ora gumantung buku pelajaran. Aku bisa sinau sangka ngendi wae, sangka alam kang jembar iki. Kanggo nggayuh pitedahe Gusti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Suyudi Sastro Mulyono. Saya pendiri Sekolah Alam Bengawan Solo. Kenapa saya mendirikan Sekolah Alam Bengawan Solo? Sebetulnya ini sebagai bentuk partisipasi kami dalam rangka memperbaiki generasi ke depan. Ada beberapa akar permasalahan pendidikan di Indonesia yang sebetulnya itu sudah sangat mendasar. Yang pertama, partisipasi masyarakat di dalam pendidikan itu sangat minim, bahkan kurang. Ini terlihat sekali para orang tua mengenal sekolah itu hanya ketika mendaftarkan anak-anaknya sekolah. Entah itu petani biasa, masyarakat biasa, atau bahkan orang yang terpelajar sekalipun. Kemudian rendahnya pendidikan itu sendiri. Ini bisa dilihat dari kualitas guru yang sangat rendah. Kemudian yang kedua, metode yang mereka pakai atau penguasaan metode pembelajaran yang sangat minim. Kemudian yang ketiga, tersedianya pendidikan yang buku pendidikan yang kurang, artinya kurang berkualitas. Inilah yang menjadi akar permasalahan pendidikan di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang sekolah atau sekolahan, mestinya kita juga ingat bahwa sekolah itu adalah wadah pembentukan manusia, bukan badan ekonomi. Nah, ini yang menjadi catatan penting ketika sekolah bermunculan. Kemudian yang kedua, sekolah itu sebenarnya adalah miniatur kehidupan sosial yang tertata. Artinya, ketika mereka keluar dari sekolah atau produk sekolah ini mestinya bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial, bukan justru malah memunculkan masalah-masalah sosial. Ini yang perlu dicatat. Nah, untuk itu kami bersama teman-teman menginisiasi adanya Sekolah Alam Bengawan Solo. Ini sebetulnya tidak terlepas dari keprihatinan saya ketika saya ikut beraktivitas di dunia pendidikan non-formal. Kurikulum di Sekolah Alam Bengawan Solo itu meliputi beberapa hal.
Yang pertama adalah akhlak atau karakter itu sendiri. Kemudian yang kedua, knowledge ataupun pengetahuan. Yang ketiga, kepemimpinan ataupun leadership. Kemudian yang keempat, kewirausahaan. Kemudian yang kelima adalah bagaimana mereka juga memahami tentang wawasan lingkungan yang baik. Ini penting sekali. Karena banyak anak-anak itu ketika di ruangan terbuka, mereka sangat tidak peduli dengan lingkungannya. Apalagi yang disebut dengan bersih, mereka sangat tidak peduli. Gitu. Kalau kita berbicara tentang karakter manusia, sebetulnya tempatnya adalah di lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, kalau kita ingin supaya anak-anak kita itu menjadi manusia yang berkarakter, ada 5 hal yang harus kita berikan kepada anak, yaitu bagaimana supaya anak itu sehat, baik fisik maupun mental. Karena tidak akan mungkin calon pemimpin kita itu sakit-sakitan, itu tidak mungkin. Kemudian yang kedua, bagaimana menanamkan daya juang. Penting sekali buat mereka, karena apa? Bagaimana mungkin dia akan memperjuangkan orang lain sementara dia sendiri punya daya juang yang cukup gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana menanamkan ketekunan buat anak-anak itu sendiri. Karena sekarang ini banyak stasiun televisi ataupun apapun itu mencontohkan beberapa orang yang sukses tapi lewat sensasi atau yang bersifat instan. Ini yang perlu kita bentengi buat anak-anak. Sehingga sukses dengan ketekunan itu akan lebih terhormat dan akan lebih abadi. Nah, kemudian yang keempat, menanamkan sejak dini dengan daya nalar yang kuat. Karena sekarang ini saya pikir banyak guru itu tidak bisa membedakan antara ini menghafal atau berpikir. Ini penting sekali buat anak-anak sejak awal. Karena bagaimanapun juga manusia itu dilahirkan menjadi manusia yang nanti diharapkan bisa berpikir dan memikirkan siapapun termasuk lingkungannya. Nah, kemudian yang terakhir yang harus kita bangun sejak dini adalah bagaimana supaya anak-anak ini mengenal dengan apa yang disebut dengan pola hidup sederhana. Ini penting sekali. Bahagia identik dengan sederhana. Being happy is too simple gitu loh. Nah, selama ini kalau kita melihat perilaku orang-orang yang beraktivitas di dunia pendidikan, Anda bisa membandingkan sendiri seperti apa gitu. Nah, ini penting sekali. Nah, orang-orang yang selama ini mengatakan karakter itu yang selalu menjadi objek anak didik. Sekarang pertanyaannya begini, sudahkah guru-guru yang ingin mencetak anak-anak berkarakter ini juga punya karakter yang kuat? Nah, ini perlu dipertanyakan, sampai hari ini seperti apa? Kemudian kalau kita berbicara tentang aplikasinya di Sekolah Alam Bengawan Solo, kita mencoba mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai perjuangan, terus kemudian kesabaran. Itu seperti apa? Nah, kalau kita berbicara tentang daya nalar dan sebagainya, pola tematiknya yang paling tepat. Karena apa? Sejak awal anak sudah dididik bagaimana berpikir secara holistik, berkesinambungan. Ini penting sekali. Kalau kita hanya belajar tentang permata pelajaran atau sektarian, mereka hanya akan berbicara tentang hafalan, menghafal dan menghafal. Ini yang selalu bekerja hanya otak kiri saja. Kemudian otak kanan sulit sekali diberdayakan. Ini mungkin ada sebuah guyonan, kalau kepalanya dipenggal orang Indonesia itu yang paling mahal itu. Karena apa? Otak kanannya nggak pernah kepake. Karena masih sering gitu loh. Nah, untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, perjuangan di Sekolah Alam Bengawan Solo mengaplikasikannya dengan pembelajaran tematik, misalnya begini. Anak-anak menanam sawi. Sawi itu adalah bibitnya kecil-kecil, kemudian kita berikan semacam instruksi kepada anak-anak didik, sehingga nanti mereka ketika akan menanam sawi, mereka akan mengenal apa yang disebut dengan jarak ideal. Meskipun mereka nanti belum mengenal apa yang disebut dengan satuan ukuran yang tepat, misalnya cukup dengan 1 kilan dan sebagainya. Kemudian di situ juga harus
ketika disampaikan menanam sawi maksimal 1 lubang harus 3 maksimal gitu loh. Nah, dari beberapa kelompok yang belajar itu tadi, kita harapkan ketika kita mintai laporan, pasti mereka akan bilang, sudah selesai Pak, sudah selesai gitu. Tapi kita tidak bisa menjudgment apakah mereka jujur atau enggak sesuai dengan instruksi tadi. Nah, baru setengah mungkin 8 hari, ketika sawi mulai tumbuh, bermunculan, orang sudah akan mengerti bahwa anak yang bersangkutan itu jujur atau enggak gitu loh. Ini penting gitu, karena kita tidak bisa menjudgment seseorang anak, kamu bohong dan sebagainya, tanpa kita bisa memberikan bukti. Dengan adanya metode pembelajaran seperti ini, pada akhir tema anak sudah akan menyadari, oh Mas, kemarin saya tidak sabar, kemarin saya terburu-buru, kemarin saya tidak jujur. Mereka sudah akan menyampaikan sendiri. Inilah yang sebetulnya peneniam nilai-nilai karakter sejak awal. Banyak guru bingung ketika mereka ditanya seperti apa sih nilai-nilai kejujuran yang dikemas dalam sebuah pelajaran. Terus kemudian mereka juga belajar tentang pengetahuan. Itu penting. Jangan lupa yang namanya karakter itu identik dengan melakukan. Karakter tidak bisa dijadikan sebuah pengetahuan, tapi harus dipelajari dan juga harus dilakukan. Ini penting sekali gitu. Kurikulum 2013 kemarin mundur katakanlah, itu bukan karena kualitasnya yang tidak baik, tapi saya pikir banyak guru-guru kita yang tidak siap mengarah kepada pembelajaran yang tematik itu. Kemudian di tempat kami 1 tahun itu ada 6 tema. Nah, 1 semester ada 3 tema dan masing-masing tema itu dipelajari maksimal 2 bulan. Pada akhir pembelajaran itu ada yang disebut dengan night camp atau sekolah malam. Nah, apa sih yang dilakukan di sekolah kita? Di Sekolah Alam Bengawan Solo, salah satu faktor yang paling utama adalah bagaimana memahamkan orang tua terhadap pendidikan itu sendiri. Keberhasilan proses pendidikan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab sekolah, tapi orang tua lebih penting. Dan orang tua itu adalah bagian dari masyarakat. Sehingga kalau kita ingin pendidikan kita sukses dan berhasil, dimulai dari keluarga dulu, baru sekolah dan nanti masyarakat. Di era sekarang ini banyak sekali media-media sosial yang nanti akan dalam tanda kutip merusak mentalitas anak. Karena apa? Ke depan anak-anak kita akan berkurang kesehatannya karena aktivitas geraknya kurang, karena sudah termanjakan oleh media sosial itu tadi, seperti TV dan sebagainya. Nah, inilah sebetulnya ancaman kepada generasi kita ke depan, bagaimana supaya kita mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang tidak pernah mengenal menyerah gitulah. Kemudian ada lagi kegiatan biasanya di akhir tema, di akhir semester itu apa yang disebut dengan ekspedisi. Kemarin pada akhir tema pertama semester ini, anak-anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 5 dan orang tua yang melonggarkan waktu ikut ekspedisi di Gunung Api Purba. Jadi adik-adik sekalian mahasiswa, jangan kaget ketika anak-anak saya yang usianya 6 tahun, 7 tahun berjalan 7 sampai 10 kilo itu sudah sesuatu yang biasa. Dan itulah yang sebetulnya kita tanamkan sejak awal, nilai-nilai perjuangan seperti apa. Kemudian pada akhir tema juga biasanya ada permainan yang dilakukan pada malam hari. Ketika naik camp, anak-anak jam 2 pagi kita bangunkan. Setelah mereka melakukan sholat qiyamul lail dan sebagainya, kita briefing, kita ajak bermain. Sehingga jangan kaget juga ketika anak-anak usia antara 8-7 tahun, mereka sudah bisa membaca peta buta. Inilah yang kita kenalkan kepada anak-anak didik kita, bagaimana mengenalkan lingkungan itu menjadi sebuah media pembelajaran yang harus kita kedepankan. Karena bagaimanapun juga, kurikulum kita yang dulu-dulu, itu justru
memunculkan masalah-masalah sosial, terutama masalah urbanisasi. Banyak anak-anak itu ketika bodoh, dalam tanda kutip, mereka tidak tahu peluangnya, apa yang harus mereka lakukan di kampung. Tapi sebaliknya, anak-anak yang pinter tidak bisa melakukan apa-apa di kampungnya. Karena apa? Mereka tidak pernah mengenal potensi apa yang dia dapatkan di kampung itu. Sehingga jangan kaget ketika kampung itu menjadi sepi. Karena apa? Anak-anak yang mulai dari tidak paham, anak-anak yang pinter, semua berbondong-bondong mencari kehidupan yang baru. Inilah yang disebut dengan sekolah masa depan. Karena bagaimanapun juga, orang tidak pernah lepas dari pendidikan, dan pendidikan itu tadi seperti yang saya sampaikan di depan, sekolah adalah miniatur kehidupan sosial yang tertata. Sehingga ketika mereka lepas dari sekolah, kok dia menjadi bagian dari sebuah permasalahan sosial, ini sangat kurang baik. Dalam arti mereka tidak bisa menyelesaikan pendidikannya di sekolah itu dengan baik juga. Nah, ini pemerintah juga sangat punya faktor yang paling dominan, karena bagaimanapun juga kurikulum adalah tanggung jawab pemerintah. Nah, yang terakhir ini perlu saya sampaikan juga, selama ini pendidikan non formal dijadikan suplemen, bukan menjadi sebuah pilihan. Ini yang perlu dikaji. Saya berharap ke depan nanti ada beberapa anak muda yang mau mengkaji bagaimana sih sebetulnya pendidikan yang terbaik buat Indonesia. Ini penting sekali. Sekolah Alam Bengawan Solo mengawali bukan untuk menjadi tempat untuk bersensasi, tapi bagaimana Anda sekalian bisa ikut berpartisipasi, kemudian ikut mendorong supaya pemerintah mau ke depan menyamakan antara pendidikan formal dengan pendidikan non formal. Karena bagaimanapun juga pendidikan yang di non formal itu adalah sebuah pilihan, bukan suplemen, bukan tong sampah yang hanya untuk memperbaiki orang-orang yang selama ini dalam tanda kutip butuh ijazah. Itu sangat keliru. Saya berharap nanti ke depan banyak mahasiswa yang selama ini mungkin terlalu asik di dalam kampus, kemudian terlalu asik mencari nilai yang bagus, kemudian ingin cepat-cepat selesai, juga ikut berpartisipasi bagaimana menginisiasi pendidikan ke depan yang lebih baik. Ini penting sekali. Saya pikir apa yang dilakukan di Sekolah Alam Bengawan Solo ini bukan sesuatu yang kebetulan kita lakukan, enggak. Ini mulai dari pemikiran yang paling dalam, karena bagaimanapun juga 11 tahun lalu ketika kita mulai mendirikan PAUD dan sebagainya, kita sudah merasakan sekali bagaimana pendidikan ke depan itu supaya menjadi lebih baik. Kami berniat bukan istilahnya memberontak atau seperti apa, tapi bagaimana ikut berpartisipasi, membantu, menginisiasi supaya ada pilihan yang terbaik bagi anak-anak yang mungkin di dalam tanda kutip termarginalkan. Ini penting sekali. Ini terakhir buat adik-adik mahasiswa sekalian, kami menantang, kami berharap ke depan apakah Anda siap untuk menjadi agen perubahan dalam sebuah pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Mungkin dari saya cukup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.